Hai. Hari ini kita akan bincang-bincang. Mungkin kalau YouTuber terkenal biasanya bilangnya Q&A deh, Show. Nah, jadi minasang, yuk pengen tahu keseruannya. Dimasang udah masuk nih. Oh iya, mau kenalin dulu, namanya itu Kak Dimas. Jadi Kak Dimas ini adalah salah satu mahasiswa dulunya di ITS. Nah, sekarang dia melanjutkan studi S3-nya di Jepang. Jurusannya kalau tidak salah dia jurusan perkapalan, sistem perkapalan. Wah, luar biasa kan minasang. Dan by the way, katanya dia itu beasiswa. Wah, keren banget kan minasang, bisa ke luar negeri dengan beasiswa. Wah, itu sangat luar biasa, menjadi kebanggaan Indonesia. Selain jadi kebanggaan ayah ibunya juga gitu. Hai, jadi kita nggak usah berlama-lama lagi minasang. Kita langsung aja wawancarai Kak Dimas. Penasaran kan dengan seperti apa sih Kak Dimas itu? Yuk. Konnichiwa. Halo Dimas-san. Nah, minasang. Oke, jadi Kak hari ini kita akan bincang-bincang seputar tentang perkuliahan, bedanya kuliah di Jepang dan di Indonesia, gitu ya. Jadi teman-teman RBJ di rumah nih pengen tahu nih gimana nih rasanya bedanya kuliah jadi mahasiswa asing jadi mahasiswa dalam negeri gitu ya. Kan kebetulan kakak S1-nya di Indonesia kan ya? S1 aku di ITS. Di ITS. Mungkin boleh ya kita kenal-kenalan dulu sama RBJ, teman-teman RBJ di rumah. Namanya siapa nih kalau boleh tahu? Oke, aku Dimas Angga, asalnya dari Jakarta sebenarnya, tapi kuliahnya di Surabaya dulu ya. Kenapa ya? 2012 sampai 2016. 2012 sampai 2016. Masih muda ya berarti ya? Luar biasa ya. Masih muda ya Kak, untuk angkatan 2012 sudah bisa ke Jepang. Oh, dan by the way nih Kak, kalau boleh tahu nih, di Jepang apakah ngambil jurusannya sama dengan seperti di Indonesia? Oh ya, jadi dulu di ITS-nya aku permesinan kapal, terus kan lulus 2016, bekerja sebentar, kerjanya di kapal juga, ya di perusahaan ya di Indonesia. Lalu sambil daftar beasiswa masuk ke sini, kan aku programnya sama, jadi linear. Sama Wah, keren banget. Nah, teman-teman di rumah, teman-teman RBJ di rumah, jadi Kak Dimas ini adalah mahasiswa yang luar biasa karena dia bisa kuliah di Jepang tanpa mengeluarkan uang minasang. Jadi dia dengan jalur beasiswa, keren banget kan ya. Pengen tahu gimana nih caranya biar bisa dapat beasiswa, nanti kita tanya-tanya lagi sama Kak Dimas. Oke Kak Dimas, jadi hari ini mohon maaf banget nih kita ganggu waktunya. Lagi tidak ada kegiatan kan ya? Santai kalau santai lah. Wah, terima kasih sekali nih. Jadi nih Kak, kebetulan RBJ sudah melis banyak banget pertanyaan yang mungkin nanti akan kita tanyakan ke Kak Dimas. Ya mungkin kalau sekiranya kayaknya ini himitsu gitu, privasi, boleh tidak dijawab juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja untuk pertanyaan yang pertama. Ada yang penasaran banget nih Kak, mengapa Kak Dimas ingin kuliah di luar negeri dan kenapa memilih Jepang sebagai tempat yang dituju? Oke, jadi sebenarnya kalau alasannya kuliah ke luar negeri kan ini ya, pertama kan melanjutkan pendidikan pasti lain ya, maksudnya belajar di Indonesia lainnya mana. Kalau materinya aku pikir sama ya, cuma fasilitasnya kali ya, luar negeri mungkin teknologi, pengetahuannya sebenarnya cuma fasilitinya lah. Terus di samping itu juga pasti life skill ya, pengalaman hidupnya di luar negeri. Terus bedanya caranya, misalkan dalam ilmunya sendiri itu bedanya apa sih sebenarnya? Kalau kayak sama kayak orang Indonesia misalkan dosen harus ngajarnya harus S2. Kalau Jepang sendiri, karena kalau kapal yang di Asia antara Jepang, Korea memang
pionir atau mungkin memimpin mungkin Cina baru-baru. Jadi alasan Jepang di situ. Dan juga dulu ITS ya beberapa dosen dulunya Jepang. Jadi menarik lah ya kalau ya tuh. Oh, jadi gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Memang tepat sekali ya pemilihannya. Karena memang kan Jepang juga terkenal dengan teknologi yang canggih, betul nggak sih, Kak? Selain dari Cina gitu. Wah, luar biasa nih. Jadi pengen nih kuliah ke luar negeri. Pengen gitu. Hai. Ya, nanti ya, tunggu ini masih COVID ya. Boleh. Doain ya, Kak. Semoga bisa nyusul. Oke, ini Kak, pertanyaan kedua. Katanya tuh, tadi udah dijawab sih. Kuliahnya di Jepang dengan beasiswa atau biaya sendiri? Tadi udah sih beasiswa ya. Boleh dong Kak dijelasin gimana sih caranya biar dapat beasiswa kayak Kak Dimas? Oke, jadi sebenarnya ada kalau di Jepang ya ada dua ya, dari SMA ke S1 atau sarjana dari S1 ke S2. S1 ke langsung S2 S3. Jadi yang aku dapat, yang sekarang beasiswa aku sekarang ya, itu kan S2 S3. Jadi dulu daftarnya ya langsung, jadi langsung programnya master doktor. Wah, sebenarnya. Ya, jadi kalau dari S1 kalau dari SMA ke S1 itu kan berarti kuliahnya banyak ya. Iya, S1 betul. kan banyak sekali. Iya. Kalau S2 sedikit banget. S3 malah nggak ada kuliahnya beberapa. Oh gitu. Wah, luar biasa. Jadi paling kalau aku syaratnya itu hanya English saja dan yang penting administrasi waktu S1-nya bagaimana ya nilainya sampai atau enggak. Untuk kasusnya aku ya kayak gitu karena pasca sarjana kalau yang mau ke S1 biasanya disiapkan juga bahasa Jepangnya. Gitu. Bahasa Jepangnya untuk yang kuliah biasa. Kalau yang jurusan internasional sih biasanya bahasa Jepangnya belajarnya di Jepang. Jadi untuk daftar nggak perlu. Oh gitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi buat teman-teman RBJ di rumah nih yang tadi dari SMA, misal aku pengen kuliahnya S1-nya di Jepang, berarti harus siapkan juga selain bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya juga ya Kak ya? Oke, boleh banget tuh Kak, bisa les di RBJ kan ya? Jualannya. Aku juga dulu kan alumni RBJ intensif malah ya dulu ya. Sekarang ada nggak ya intensifnya? Masih ada. Kita masih ada intensif juga. Wah, jadi tuh teman-teman RBJ. Dulu waktu untuk kan aku nggak ada persyaratan bahasa Jepangnya, tapi dari itu secara personal untuk biar datangnya nggak kaget. Betul banget. Wah, luar biasa. Wah, perlu ditiru banget nih kegigihannya Kak Dimas. Meskipun pasca sarjana tuh nggak membutuhkan bahasa Jepang, tapi Kak Dimas ini sangat bersemangat sekali biar tadi katanya ketika kita datang ke Jepang tidak terlalu kaget pasti tanya nama. Oh namanya Wak, kan nggak gitu-gitu banget ya Kak ya, setidaknya gitu cara jawab nama gitu. Hai, wah keren banget nih. Teman-teman bisa banget nih ikutin jejaknya Kak Dimas ya. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, pertanyaan ketiga itu katanya jika kuliah dengan mendapatkan jalur beasiswa, boleh tahu nggak Kak cara dapetin beasiswa tersebut gimana? Mungkin, ini jadi teknisnya ya? Iya betul teknisnya. Mungkin singkat aja sih Kak, kalau dijabarin dari awal A sampai Z mungkin kita butuh waktu seminggu kali ya Kak. Iya kayaknya. Jadi sebenarnya gampang, sebenarnya simpel banget. Cuma aku bilang gini ya, dari SMA ke S1 atau pasca sarjana ya, S1 ke S2 ke S3 itu yang daftar dari Indonesia, misalkan dari Mombusho gitu ya. Nah, teknisnya kalau Mombusho langsung ke kedutaan, jadi dia ada pembukaan setahun sekali. Yang disiapkan administrasinya teman-teman bisa lihat di website-nya, itu jelas banget sekarang dan sekarang kayaknya udah lebih fleksibel ya, bisa online dulu ya untuk submit dokumen.
Jadi nggak perlu tuh kita posin fisiknya, kita posin ke kedutaan, nggak perlu. Jadi Iya, online betul. dulu, kalau sudah oke gitu. Nah, kalau ada yang kasusnya seperti aku juga, dia bukan yang government, kedubes, tapi aku tuh dari kampus dari ITS yang kasih rekomendasi. Kasih rekomendasi dulu, jadi kampus ke kampus, university ya, university ke university. Jadi kampus ITS kasih rekomendasi, lalu aku submitkan ke kampus yang di Jepang yang aku pengen. Nah itu, kalau itu beda-beda tiap kampus administrasinya. Itu nanti kalau teman-teman yang lagi kuliah sekarang, atau mungkin teman-teman yang satunya maunya di Indonesia dulu nih ya, gitu, bisa konsultasi ke, biasanya setiap kampus ada international office-nya. International office, oke deh. Nah, satu lagi terakhir, sebenarnya banyak juga teman-teman di sini yang datang dulu ke Jepang. Jadi modal tiket dulu, gitu, daftar sendiri, daftar kampus misalkan Hiroshima, kayak aku ya, kampus Hiroshima University, daftar nih standarnya orang Jepang. Gitu. Jadi standar orang Jepang, jadi April ya, maksudnya bukan September, April. Nanti di Jepang baru dapat beasiswa, gitu, baru cari beasiswanya sambil di Jepang. Nah, kalau itu udah pasti ya, jadi perlu bahasa Jepang dulu awalnya ya. Iya, betul banget. Ya, satu semester pertama lah. Gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi banyak cara menuju Roma, ya. Jadi banyak cara nih, nggak mesti harus. Yang mungkin yang familiar mungkin cuma membuka Gakusho sih ya Kak ya. Tapi ternyata kita bisa juga nih modal tiket ke Jepang, kemudian ya tadi ikutin standarisasinya Jepang gitu. Wah, luar biasa nih, infonya sangat luar biasa, menarik banget. Dan sebenarnya nggak selain Mobusho, setelah sampai di sini banyak banget dari kampusnya pun dia menawarkan beasiswa masing-masing ya. Iya, gitu. betul. Full juga ya, jadi nggak ada masalah. Nah itu tergantung teman-teman jurusannya juga itu. Iya, betul. Modal nekat sih ya Kak mungkin ya, sama usaha. Iya. Ya, nekatin gitu ya. Banyak juga. Betul. Dan nggak cuma 1-2 orang, banyak juga. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan. Iya, siap. Oke deh Kak, thank you banget infonya. Oke. Sekarang nih Kak, mungkin lebih ke kayak kesan-kesannya gimana sih Kak bedanya? Kan Kakak S1-nya tuh di Indonesia tuh kan ya. Nah, S2-nya kan sama S3-nya nih di Jepang nih. Apalagi sekarang kan lagi di Jepang. Apa nih Kak hal yang paling berkesan yang kayaknya tuh di Indonesia nggak ada gitu loh. Mahasiswa Indonesia kayaknya nggak bakal bisa ngerasain kayak gini gitu loh. Gimana tuh Kak? Ada nggak sih Kak? Okay. Bisa. Jadi di kampusnya atau sehari-harinya nih? Kampusnya. Kalau di kampusnya, kita misalkan di sini kan orangnya indisiplin banget ya. Iya, betul. Betul, mannernya di kelas. Dan mungkin gini, uniknya adalah di sini itu nggak apa-apa di kelas itu tidur. Gitu. Wah. Ngantuk nggak apa-apa gitu kan. Asalkan kalau ujian bisa gitu. Jadi mungkin kalau di sini lebih ke arah profesionalitasnya ya. Ya dosennya tetap terus gitu, tapi kitanya terserah sebenarnya ngapain gitu loh. Jadi yang penting tugas atau ujiannya lolos. Dan juga gini, di sini juga kalau kampus itu fasilitas, misalkan kita sudah, kan kalau aku beasiswa ya, kalau yang biasa kan berarti bayar kuliah seperti biasa ya, teman-teman orang Jepang. Nah, itu fasilitasnya included juga. Jadi misalkan kayak ngeprint itu nggak bayar lagi gitu. Atau fotokopi gitu, udah free biasanya gitu. Betul. Perpustakaannya 24 hour juga 24 jam. Aku agak kaget juga sih, ngapain juga ya 24 jam perpustakaan. Bener banget. Ternyata ada juga. Luar biasa ya. Gitu. Jadi agak kaget. Dan kalau fasilitas laboratoriumnya pasti lain lah ya, karena dia kan negara maju gitu. Jadi pendanaan untuk laboratoriumnya juga lebih mantap banget, lebih mateng. Jadi fasilitas-fasilitas yang kayak tadi ya, yang kayak administrasi seperti ngeprint atau komputer udah disiapkan semua. Wah, luar biasa. Iya sih Kak ya. Spesial. Di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Malah kalau di Indonesia toko printer itu sangat ini ya, laris. Fotokopian laris banget, apalagi kalau musim skripsi ya nggak sih Kak? Sampai mengantri gitu kan.
sampai ada yang rela Kalau dari betul sampai ngantri sampai iya, ya bener, itulah bener ramai banget. ya. Iya, kalau Jepang kan udah disediain fasilitasin jadi kayak udah nggak usah ngantri-ngantri lagi. Hai, selain itu Kak, ada lagi nggak sih Kak mungkin kayak dari Jadi segi busana kayak apa gitu? iya iya. Oh, kalau dari segi di kelasnya ya mungkin agak kaget juga. Jadi kalau summer boleh pakai kaos, celana pendek, sendal itu boleh. Gitu. Luar Nah, ini biasa. sebenarnya agak nyambung dengan sifat-sifat sehari-harinya ya kalau di sini gayanya. Di sini kalau kan sehari-hari ya kelas kuliah ya, itu bebas terserah. Gitu. Jadi nggak ada yang ngatur, bebas. Jadi misalkan aku juga kaget ya, kirain aku pada jas-jasan gitu ya. Kayak kaos boleh, jadi nggak harus kemeja gitu. Tapi kalau event mereka patuh banget, mereka misalkan jas gitu ya, jasnya hitam misalkan, hitam, kaos kaki hitam, itu beneran di follow, semuanya harus dipatuhi. Wah, keren sih. Aku pernah waktu itu kan nggak tahu ya dasinya ternyata warnanya hitam. Gitu. Itu semuanya ngeliatin jadinya. Gitu. Tapi itu hati-hati teman-teman, besok kalau dress code itu harus patuh banget. Jadi sampai ke titik komanya harus. Wah, luar biasa ya, sampai ke hal kecil aja, mungkin rambut gondrong sedikit aja udah aduh gimana gitu ya. Benar. Tapi kalau sehari-hari ya kelas terserah. Wah, kebalik banget dengan Indonesia, betul nggak sih Kak? Kalau masuk kuliah nih, kita masuk kuliah nggak pakai kemeja tuh biasanya dosen tuh langsung kenapa pakai kaos gitu kan ya. Ternyata di Jepang malah kebalikan gitu ya. Hai, luar biasa.